Paulus Irsan, Chapter Presiden Kupang 2, Regional NTT. Silakan Pak Paulus. Baik, selamat malam Pak Joni. Langsung ya? Ya, langsung ya Pak. Silakan. Oke. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Perkenalkan, nama saya Paulus Irsan Dardana, dan saya sekarang tinggal di Waisapa Barat, Kupang, NTT. Dalam FGB MFI, saya tergabung dalam chapter Kupang yang saat ini sudah dimekarkan menjadi chapter Kupang 1 dan 2. Dan saya adalah Presiden chapter dari chapter Kupang 2. Saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kemarin Pak Joni sudah menanyakan apa judul kesaksian saya. Dan kesaksian saya berikan judul Fiat mihi secundum verbum tuum, yang artinya adalah terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya berasal dari kota Surabaya, kota pahlawan dan arek Surabaya. Dan sejak tahun 2007, kami merintis usaha di Kota Kupang, usaha distributor spare part. Kemudian tahun 2008, kami semua satu keluarga pindah ke Kota Kupang dan tinggal di Kota Kupang. Dalam usaha saya, mengembangkan usaha saya ini, saya sering juga rutin ke Surabaya untuk berbagai urusan. Dan biasanya kalau saya ke Surabaya itu tentunya menyempatkan diri untuk bertemu dengan sahabat-sahabat saya di sana, ya, sahabat saya waktu saya sekolah maupun waktu saya kuliah. Dan juga kalau di Surabaya pasti saya merindukan juga kulineran di Surabaya seperti rujak cingur, ya, tahu campur, tahu tek, soto Lamongan yang sangat lezat itu. Nah, suatu ketika teman saya bertanya, "Bro, kamu sangat enjoy sekali dan senang kalau di Surabaya. Kenapa tidak pindah kembali ke Surabaya?" Nah, saya katakan, saya memang sangat merindukan kota Surabaya, Pasar Atum, makanan, sahabat-sahabat di Surabaya. Tapi Tuhan mengutus saya untuk berkarya di Kupang. Dan kami sangat diberkati dengan usaha yang berkembang, serta keluarga yang luar biasa. Terutama, saya dapat bergabung juga dalam komunitas FGB MFI NTT untuk menjadi orang yang terbahagia di dunia. Dalam hal kepindahan kami dari Surabaya ke Kupang, saya meneladani apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Bunda Maria, khususnya ketika Malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Teladan yang diberikan Bunda Maria, yaitu pasrah kepada kehendak Allah untuk menjadi utusan Tuhan yang setia. Bukan hanya pasrah, tetapi berani menanggung risiko dan siap untuk menderita. Dengan sikap ini, maka mujizat inkarnasi terjadi, yaitu Allah menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada tahun 2007, kami merintis usaha distributor spare part di Kupang. Tentunya bukan hal yang mudah. Saya berkeliling sebagai salesman untuk menawarkan barang ke toko dan bengkel motor. Berbagai hambatan, tantangan kami hadapi, bahkan cibiran yang berkata, memangnya kamu bisa bersaing dengan toko-toko besar di sini. Namun, puji Tuhan, usaha kami dapat berkembang dengan baik. Tetapi kembali pada tahun 2012, kami menghadapi cobaan yang berat, di mana rumah dan gudang kami terbakar hingga semuanya habis. Dan di saat itu kembali kami mohon pertolongan Tuhan. Mohon agar usaha kami dipulihkan, karena usaha ini bukan hanya membawa berkat bagi keluarga, tapi juga bagi seluruh karyawan dan relasi kami. Puji Tuhan, mujizat Tuhan pun terjadi. Perlahan tapi pasti usaha kami pulih. Semua supplier kami memberikan kelonggaran waktu untuk dapat melunasi semua hutang dagang kami. Bahkan mendukung dengan tetap mengirimkan barang-barang orderan yang kami perlukan. Dalam waktu hanya 1 tahun, usaha kami dapat
pulih sepenuhnya. Bahkan hutang dagang dari barang-barang yang hangus terbakar pun dapat kami lunasi. Hingga akhirnya pada tahun 2013 akhir, kami dapat menyelesaikan pembangunan gudang serta rumah yang baru. Memasuki masa pandemi pada tahun 2020, meskipun usaha kami mengalami slowdown, tapi kami tetap bersyukur pada Tuhan yang masih menyertai dan memberkati. Kami tidak merumahkan satu orang karyawan pun. Usaha berjalan terus, bahkan pada tahun 2021 dapat semakin berkembang. Bahkan tahun ini saya cukup gembira bahwa perusahaan kami ditunjuk oleh PT Pertamina Lubricants sebagai distributor oli Pertamina untuk area Pulau Timur. Tetapi ternyata untuk menjadi rekanan Pertamina yang adalah BUMN bukan hal yang mudah. Berbagai kesulitan, tantangan kami hadapi karena banyak sekali regulasi dan aturan yang sampai hal terkecil harus dipatuhi. Kami diminta data ini dan itu dan harus dipenuhi segera, menyediakan modal kerja dan lain-lain. Sampai sekarang pun kami masih bergumul dan berjuang. Dengan teladan Bunda Maria yang pasrah pada rencana Allah dan berani menanggung risiko, maka kami pun beserta segenap staf bertekad untuk terus menggenapi rencana Tuhan bagi kami dan perusahaan kami. Demikian kesaksian saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Thank you Pak Paulus Irsan. Bro Robertus, silakan untuk menambahkan, bisa? Oke, wah, Bro Irsan luar biasa sekali ya. Bagaimana teladan Bunda Maria memberikan inspirasi bagi kita semua ya. Ketaatannya, bagaimana kalau tidak ada ketaatan itu tentu kita tahu ya, berat ya saat itu Bunda Maria tanpa adanya ketaatan menerima kehadiran seorang putra di dalam kandungan, dalam kondisi belum menikah, dalam kondisi masyarakat zaman dulu, dan ternyata Pak Paulus bisa menerapkan itu ya di masa-masa saat ini gitu ya. Dan Pak Paulus sendiri merasakan dampaknya yang baik, kira-kira seperti itu ya Pak Paulus. Yang mungkin ada sedikit aku penasaran Pak Paulus, di dalam masa pergumulan itu, gimana teman-teman Full Gospel? Waktu itu belum bergabung. Saya baru bergabung. Baik. Setelah bergabung, apakah ada pengalaman dengan member sesama mungkin anggota Full Gospel? Luar biasa, banyak belajar dari kesaksian-kesaksian. Baik, puji Tuhan. Thank you Pak Paulus untuk kesaksian malam ini. Tadi juga mungkin sedikit Bro Joni, Bro Ricky yang pertama, thank you banget kesaksiannya. Saya juga pernah seperti Bro Ricky dan mungkin beberapa teman-teman dari saya juga pernah tahu dengar kesaksian saya. Saya dulu juga kecewa dengan Tuhan, dengan kebangkrutan, dan saya tapi meninggalkan Tuhan. Dan luar biasa malam hari ini Bro Joni bersaksi 3 sangat berbobot ya. Nanti kayak buat voice berikutnya kita akan punya banyak calon nih yang luar biasa nanti juga untuk podcast kita. Oke, thank you Pak Paulus. Kita beri applause dong buat Pak Paulus dari NTT, tangannya. Ya, makasih teman-teman. Oke, saya akan undang prestasi.